pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang UML. Apa sih UML itu? Nanti kita akan membahas tentang penjelasannya terlebih dahulu mengenai UML. UML di sini adalah yang dimaksud di sini adalah Unified Modeling Language ya. Itu merupakan singkatan dari UML sendiri, yaitu suatu metode pemodelan ya, secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek. Jadi di sini metode permodelan secara visual ini nantinya berorientasi objek ya. Jadi kita akan membahas yang berkenaan dengan objek atau di definisi UML sendiri yaitu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML sudah menjadi bahasa standar penulisan blueprint software. Artinya kalau kita untuk membuat software ya dalam bentuk ya aplikasi atau perangkat lunak apapun pasti ada semacam blueprintnya, yaitu nanti yang berisi tahapan-tahapan di mana ada objek-objek di dalamnya seperti itu. Nah, tujuan atau fungsi penggunaan ini sangat penting ya untuk membuat penggunaan UML ya, yang salah satunya memberikan bahasa pemodelan visual kepada penggunanya dari berbagai macam pemrograman maupun proses rekayasa, dapat menyatukan praktek-praktek terbaik ya, dapat memberikan model yang siap digunakan, dapat berguna sebagai blueprint yang sangat lengkap dan nanti perancangannya jauh lebih mudah ya. Terus kemudian dapat memodelkan sistem ya, yang berkonsep orientasi objek dan tidak hanya digunakan untuk memodelkan perangkat lunak software saja. Terus dapat menciptakan suatu bahasa pemodelan ya. Jadi nantinya dalam satu UML itu bisa dikerjakan dalam bahasa pemrograman yang tidak cuma salah satu bahasa pemrograman saja ya. Nah, jenis-jenis diagram UML ya ada beberapa contoh yang nantinya saya sampaikan lebih lanjut yaitu tentang use case diagram. Nah, ini salah satu contohnya ya. Di sini salah satu jenis diagram pada UML ini menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor ya. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut. Yang kedua ada activity diagram ya. Salah satunya di sini diagram aktivitas. Itu salah satu jenis diagram pada UML ini dapat memodelkan proses-proses yang sedang terjadi pada sistem. Contoh ya. Terus kemudian ada sequence diagram ya, salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktunya ya kalau sequence ya. Nah, itu seperti itu. Dan kemudian ada kelas diagram yang salah satu jenis diagram yang ini menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket tertentu pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Dan yang terakhir nanti di sini ada state diagram. Itu salah satu jenis diagram pada UML menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan pada suatu objek sistem. Nah, itu mengenai tentang UML ya, yang nantinya mungkin akan saya bahas lebih lanjut pada use case diagram dan activity diagram. Kita akan membahas lebih detail terlebih dahulu yaitu mengenai use case diagram ya. Nah, use case diagram untuk selanjutnya. Nah, use case diagram di sini adalah konsep pemodelan ya yang tadi kita sudah tahu awalnya atau mengenal tentang UML sendiri. Yang pastinya nanti ketika membahas use case ini pasti berisi tentang diagram ya. Di mana use case diagram di sini nantinya menggambarkan interaksi, poinnya adalah menggambarkan interaksi antara si use case dan aktor ya. Jadi seperti itu. Use case mempresentasikan fungsionalitas sistemnya. Jadi use case sendiri isinya adalah fungsionalitas sistemnya dan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna. Dan aktor mempresentasikan orang atau sistem yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem tersebut. Dan use case diagram di sini menunjukkan aktor ya, mana yang menginisialisasi atau use case-nya. Jadi nanti use case diagram ini menunjukkan aktor mana yang menginisialisasi ya. Dan use case diagram di sini juga mengilustrasikan informasi yang diterima aktor ya. Jadi seperti itu use case-nya ya. Nah,
Jadi intinya untuk use case diagram dapat mengilustrasikan requirement atau mengilustrasikan kebutuhan sistem tersebut. Nah, di dalam use case sendiri dan aktor itu menggambarkan ruang lingkup sistem yang sedang dibangun. Use case juga meliputi semua yang ada di dalam sistem. Aktor meliputi semua yang ada di luar sistem. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ada kemiripan antara bisnis use case dan use case ya. Istilah aktor, use case, relasi, diagram aktivitas katanya di sini terdapat perbedaan diantaranya yaitu di sini ya. Kalau kita mengenal istilah ada namanya bisnis use case dan use case diagram. Ya, itu seperti pada tabel yang eh, tercantum. Nah, kita mungkin tidak akan terlalu membahas terlalu detail ya. Yang jelas kita akan bagaimana sih dalam membuat use case di sini ya. Yang harus dipahami adalah pasti adalah simbol dalam penggunaan use case ya. Ada aktor, use case, catatan, include ya, terus kemudian extend, relasi aktif, relasi pasif dan general. Ya, itu yang harus dipahami. Aktor sendiri misalkan di sini adalah seorang atau siapa saja yang berhubungan dengan sistem ya yang sedang dibangun ya. Dan kemudian ada tiga tipe juga dalam penggunaan aktor. Ada pengguna sistem, sistem yang lain yang berhubungan, dan kemudian waktu ya. Seperti itu. Nah, nanti biasanya untuk aktor ada pemberian nama aktornya, perannya ya. Kalau bisa jangan nama posisi ya. Terus seorang individu dapat memainkan beberapa peranan. Misalkan seperti itu ya. Untuk tipe yang kedua nanti misalkan pada sebuah sistem informasi puskesmas ya nanti maka dalam kasus ini SIM rumah sakit adalah aktornya. Jadi itu kalau kita mau menggunakan yang model yang kedua dan yang ketiga waktu ya. Waktu jadi dapat menjadi aktor jika seiring perjalanan waktu itu juga bisa. Ya, paling sering adalah nanti adalah aktornya itu yang bertindak perannya siapa, misalkan pasien, dokter, itu misalnya seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau contoh yang tidak boleh ada komunikasi ya langsung antara aktor itu seperti yang dicontohkan itu kasir konsumen itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus berdiri sendiri ya. Itu nanti harus ada perantaranya terlebih dahulu. Nah, contoh meletakkan aktor utama bila nanti ada interaksi seperti kayak nasabah dan teller. Itu contoh ada nasabah bisa membuka rekening, nabung, ambil dan tutup rekening. Teller itu menyediakan untuk membuka rekening ke nasabah, terus menerima tabungan dari nasabah dan apa namanya eh, kalau dari sisi teller berarti memberikan uang kepada nasabah ya, terus dan melayani tutup rekening seperti itu. Dan kalau langsung jadi nasabah seperti yang ada di samping sebelah kanan itu tidak diperkenankan seperti itu ya, tidak salah seperti ini. Nah, kemudian untuk contoh berikutnya adalah kebutuhan sistem dari sudut pandang user ya. Bila mana kalau ada kasus yang terjadi ya seperti konsumen dan kasir ya, itu berarti konsumen itu kan yang letak kebutuhannya sudut pandangnya yang paling ini ya, konsumen itu berarti nanti dapat membeli barang ya, terus konsumen dapat membayar, nanti membayarnya ke kasir. Kalau kalau kasir ya, jadi kalau istilahnya kalau di sebelah sebelah kasirnya di awal itu kesannya yang kasirnya yang menjual uh, barang tapi harus dibeli oleh konsumen itu. Tapi kalau di sini kan konsumen dapat membeli, dapat memilih barang itu seperti itu ya. Nah, secara umum use case adalah pola perilaku sistem di mana urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor ya. Jadi use case diagram terdiri dari ada use case, aktor, relationship ya, itu seperti itu. Nah, ini ada contoh use case diagram ya dengan menggunakan aktor di sini.
ada nasabah bisa membuka rekening, terus simpan uang, ambil uang, tutup rekening, dan kemudian disimpan uang ini juga ada link di mana nanti di sini untuk bisa semacam mencetak ya, simpan uang harus di atas eh, nominal sekian. Nah, itu juga seperti itu. Nah, namun bila seperti ini ya nasabah urutannya, nah ini urutannya tidak sesuai, kayak tiba-tiba tutup rekening, simpan uang, buka rekening, ambil uang. Nah, itu terlihat membingungkan seperti itu ya. Jadi yang dapat dilakukan itu dari awal sampai dengan selesai itu juga urutannya lebih baik seperti itu ya. Nah, di contoh selanjutnya untuk use case diagram di sini ya. Selain ada aktor, kita sekarang akan membahas tentang use case. Use case di sini adalah bagian fungsionalitas tingkat tinggi yang disediakan oleh sistem. Dengan kata lain, use case menggambarkan bagaimana seorang menggunakan sistem. Use di dalam UML ini dinarasikan dengan simbol seperti ini. Jadi kayak misalkan pendaftaran pasien nanti dimasukkan di dalamnya, terus menabung seperti dan lain-lain. Relationship nanti di sini digunakan untuk menunjukkan relasi antara aktor dan use case ya. Ada 3 tipe, yaitu ada include, extend, sama general ya. Kalau kita bahas yang pertama, relasi asosiasi di sini itu seperti berikut. Pasien nanti dia dapat registrasi pasien seperti itu ya. Nah, di sini arah panah menunjukkan siapa yang mengawali komunikasi ya. Jadi yang mengawali komunikasi kan pasien, dengan mengecualikan use case dalam relasi include dan relasi extend. Setiap use case harus diinisialisasi oleh aktor ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini relasi include. Nah, misalkan seperti ini, memberikan resep obat. Nah, jadi nanti include mengambil obat. Jadi kalau kita biasanya kalau kita periksa kan, kalau kita memberikan resep obat kita akan mengarahkan atau memberikan resep itu ke apotek ya, atau tempat pengambilan obat. Nah, dan biasanya kan itu kan untuk pengambilan obat kan tidak hanya di dalam rumah sakit misalkan seperti itu, bahkan di apotek pun bisa ya, asalkan kita memberikan resepnya. Nah, makanya di sini masuk dalam kategori include seperti itu ya, itu untuk penggunaan include. Nah, kalau extend ya, itu seperti contoh pemeriksaan kesehatan. Nah, cuman di sini simbolnya nih ya, yang tadinya kalau include biasanya ke kanan ya. Nah, kalau yang extend tuh seperti yang di sini, tes laboratorium. Nah, gunanya tes laboratorium kan, kalau tes laboratorium biasanya ada di bagian luar pemeriksaan kesehatan. Anda harus melakukan sendiri, di mana nanti untuk mendapatkan hasil lab Anda harus untuk melakukan pemeriksaan Anda harus menyertakan hasil lab. Nah, itu kan dilakukan extend. Nah, itu makanya Anda menggunakan simbol notasi atau di sini relasi extend seperti itu. Nah, use case pemeriksaan di sini memerlukan tes laboratorium nih ya. Tapi pada saat yang lain tidak ya. Ini tergantung kondisi ya yang diperiksa. Itu contohnya seperti itu. Nah, kalau yang general itu seperti ini ya. Di petugas medis nih, kemudian di sini termasuk ada dokter dan bidan ya. Itu general ya. Nah, jadi teman-teman semua minimal sudah memahami gambaran dasarnya ya. Seperti itu. Ini akan ada saya berikan contoh ya, penggunaan use case diagram ya. Puskesmas ya, contoh. Di sini pasien ya, aktornya, dan kemudian ada tugas logat, tugas medis, terus kemudian ada laporan, ada apoteker. Nah, ini semuanya mempunyai peran masing-masing ya, di mana ada pendaftaran pasien, use case-nya, terus pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, pemberian resep. Nah, ini kemudian dilihat ada extend dan include seperti ini ya, yang dimana di sini teman-teman semua bisa memahami seperti contoh sebelumnya. Oke, nah ini contoh yang kedua juga ada, misalkan ada staf operator dan staf pembinaan. Nah, di dalam satu kasus itu tidak boleh lebih dari satu aktor seperti ini. Cuman di sini harus jelas fungsionalnya kan, kalau di sini juga
tidak hanya cuma satu ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Cuman kebetulan di sini yang di awal ya staf operator dan staf pimpinan seperti ini dia bertugas ya, dan kemudian di sini ada member ya. Nah, ini teman-teman semua harap dipahami ya untuk penggunaan use case diagram sesuai kasus masing-masing. Nah, ini nanti juga ada penugasan ya untuk teman-teman semua. Nanti saya jelaskan lebih lanjut pada grup ya. Nah, ini untuk use case. Nanti bila ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kemudian saya akan melanjutkan terlebih dahulu tentang activity diagram ya. Activity diagram. Nah, activity diagram di sini ya diperlukan untuk menggambarkan proses bisnis urutan aktivitas. Jadi salah satu di UML ada, salah satunya ada use case, yang satunya lagi ada activity diagram. Activity diagram juga dipakai untuk bisnis model untuk memperlihatkan urutan aktivitas ya. Kita masuk kepada poinnya ya. Contoh aktivitas diagram atau activity diagram. Pengambilan uang dari bank melalui ATM. Bila Anda punya kartu ATM ya, pastikan Anda tahu bagaimana proses untuk mengambil uang di dalam sebuah ATM ya. Pastinya Anda mengenali. Nah, ini contoh kalau diminta untuk menggambarkan sebuah activity diagram dari mulai ada, berarti ada yang bertindak. Nantinya di sini ada customer, ATM machine, dan banknya ya kan. Dari mulai customer itu melakukan sampai di dalam proses ATM-nya dan di banknya sendiri itu semuanya terekam ya. Jadi dan ini semuanya jelas prosesnya ya. Itu gambaran dari aktivitas diagram. Nah, untuk itu makanya teman-teman juga akan memahami simbol-simbolnya ya, dari mulai start point, end point, aktivitas, ada pecabangan, fork, atau di sini penggabungan join, ada sistem pengambilan keputusan, decision, dan nanti di sini juga ada sebuah cara mengelompokkan aktivitas berdasarkan aktornya ya, seperti itu. Nah, ada activity ya, seperti biasa. Activity awalan menggambarkan sebuah pekerjaan tugas ya, dalam workflow-nya ya. Pada UML activity digambarkan dengan simbol belah ketupat ya. Itu atau state activity ya. Itu teman-teman bisa pahami. Nah, kalau start state memulainya bisa dengan menggunakan ya yang lingkaran hitam seperti ini. Atau kemudian end state, nah itu juga seperti ini untuk mengakhiri ya, terminal akhirnya ya. Dan kemudian ada state transition seperti contoh tadi di atas, state transitionnya ya, jadi transisi, jadi dari mulai enter pin, oh ternyata kita sudah berpindah langsung ke authorized bank. Ini namanya tadi adalah state transisi ya. Dan kemudian decision juga ada, misalkan kita mengambil keputusan ya dan tidak, seperti itu. Dan Anda ada juga namanya swim lanes, yaitu semacam objek ya, yang nantinya untuk menggambarkan si aktivitas diagram ini ya. Nah, untuk penggabungan ya fork dan join ini ya, itu juga ada simbol yang digunakan, pencabangan dan penggabungan ya. Itu bisa paralel, bisa digabung, itu seperti itu juga ada. Kalau tanpa percabangan seperti ini biasanya langsung prosesnya eh, seperti ini, langsung lurus gitu tanpa percabangan. Tapi kalau misalnya ada pencabangan, nanti disertai pencabangan ini juga ada seperti ini ya. Nah, nanti yang jelas pasti Anda akan melalui juga tahapan petunjuknya membuat diagram, dari not awal, tambah partisi yang relevan, terus kemudian aksi ya, alurnya ya kan, decisionnya, bila ada fox dan joinnya, dan kemudian akhir prosesnya. Nah, itu semua tergantung dari kebutuhan yang ada atau sistem yang ada yang Anda buat, seperti itu ya. Contoh lagi kalau Anda menjumpai contoh aktivitas diagram macam-macam ya. Jadi seperti itu teman-teman semua untuk mengenai activity diagram. Jadi sehingga dengan seperti ini teman-teman semua jauh ada gambaran mengenai pembuatan untuk uh, use case dan activity diagram. Begitu untuk pertemuan kali ini, materi untuk pertemuan kali ini saya akhiri.